Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang kita bisa bertemu kembali di dalam ibadah bersama dengan anggota keluarga kita di rumah kita masing-masing. Mari Bapak Ibu kita muliakan nama Tuhan, kita agungkan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, kita agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang layak dipuji, layak disembah, dan hanya nama Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan, haleluya, haleluya. Kau bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, di tengah kehidupan kita hari lepas hari, kita tentunya pasti jatuh bangun di dalam dosa-dosa kita. Dalam kehidupan kita sebenarnya kita ingin melakukan tindakan yang benar, tapi kadangkala kita melakukan sesuatu hal yang melenceng dari mata Tuhan. Tapi marilah pada saat ini kita merenungkan sejenak bahwa hidup kita tanpa salib Tuhan tidak ada artinya. Dan mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, karena Dia setia dan adil jikalau kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saat sunyi, saat sepi, saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setiamu, hidup dalam dosa penuh nista.
Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita pujikan dari awal. Saat sunyi, saat sepi, ku merenung nasib ini. Sesungguhnya hidup ini tak berarti tanpa salib Tuhan bersamaku. Sungguh aku menyesali akan hidupku begini. Ku abaikan kasih setia-Mu, hidup dalam dosa penuh nista. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau iring Tuhan, memikul salib-Mu dengan sejuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ku mau ikut bersama-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ini suatu komitmen kami untuk kami mau ikut Tuhan. Kami mau meninggalkan segala apapun yang kami lakukan yang telah melanggar perintah Tuhan. Biarlah Engkau ampuni kami. Tuhan tolong kami untuk kami boleh terus mengikut Engkau dan mengiring Engkau. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berserah. Amin. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama bangkit berdiri. Oleh karena kasih Tuhan dan rahmat Tuhan dalam hidup kita, kita diperbarui dalam hidup kita. Kita yang dulunya gelap, tetapi Tuhan memberikan suatu anugerah yang indah bagi kita. Sehingga kita menjadi anak-anak terang. Dan kasih Tuhan itu tak berkesudahan bagi kita. Sehingga dalam ratapan pasal yang ketiga 22-23 berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Mari kita pujikan kasih Allah tak pernah berhenti. Selalu baru setiap pagi. Mari kita dengan penuh semangat kita bangkit berdiri, kita pujikan lagu ini. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya kasih Allah tak berkesudahan.
seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja selamanya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya rindu bagi Bapak Ibu menyapa kanan kiri, kanan kirinya, depan belakangnya jikalau ada. Mari kita sampaikan bahwa kita satu, kita bersaudara di dalam Tuhan kita. Mari kita pujikan dalam Yesus kita bersaudara. Lagu ini kita akan sambung dengan bahwa Tuhan juga ya. Mari kita dengan penuh semangat lagi kita puji nama Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, 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 sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Aku percaya akan Dia, aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Sekali lagi, tempat perlindungan yang tinggi, tempat perlindungan yang tinggi. Puji nama Tuhan. Jemaat persilakan duduk kembali, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tenang sejenak, kita persiapkan diri kita, hati kita, telinga kita untuk kita boleh mendengar apa isi hati Tuhan bagi kita. Mari kita pujikan, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh
seperti Kau dan Yesus adalah satu. Sekali lagi. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, Membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Pada hambanya waktu dan tempat kami persilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan berkenan memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami memohon pertolongan Tuhan, Engkau yang memimpin kehidupan kami. Engkau yang menolong kami untuk boleh mendengarkan akan firman Tuhan, memahaminya dan terlebih melakukannya. Terima kasih Tuhan, pimpinan-Mu Allah Roh Kudus menolong setiap kami. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan ini, Tuhan sertai, Tuhan yang memimpin. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kasih-Nya yang terus kita alami di dalam kehidupan kita. Pada minggu ini kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Saya membacakan untuk kita semua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang.
dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, teks ini adalah sebuah peristiwa yang terjadi di jemaat mula-mula, jemaat yang pertama, ketika mereka mendengar dan menerima Injil yang disampaikan oleh Rasul Petrus, dan mereka dijamah oleh kuasa Roh Kudus sehingga mereka membuka hati, mereka mau menerima firman dan mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus. Sebuah peristiwa yang luar biasa pada waktu itu. Rasul Petrus, Tuhan pakai dia untuk menyatakan Injil pada waktu itu, dan banyak orang, dikatakan kira-kira 3.000 jiwa, mereka menyerahkan dirinya untuk dibaptis dan mereka percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dan saya jelaskan sedikit mengenai baptisan ini. Baptisan adalah merupakan simbol atau tanda dari penyucian dosa. Yang kedua, baptisan itu adalah sebuah simbol atau tanda suatu kehidupan yang baru dan pemutusan dengan hidup yang lama. Sehingga arti yang ketiga adalah baptisan itu sendiri merupakan sebuah simbol atau tanda kita bersatu dengan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan itulah yang dialami oleh orang-orang atau jemaat yang pertama waktu itu. Mereka mau dibaptis karena mereka sudah menerima Kristus dengan memiliki hidup yang akan kita renungkan nanti bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tepat juga pada minggu ini kita membahas sebuah tema, yaitu harga yang harus dibayar dalam pertumbuhan gereja. Sekali lagi, harga yang harus dibayar di dalam pertumbuhan gereja. Dan di dalam bagian ini dan teks ini juga memberikan satu keteladanan, sebuah realita kehidupan yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Dan kita melihat bahwa gereja yang sesungguhnya itu bertumbuh adalah gereja yang berdiri dari jemaat yang lahir baru dan mereka berpusat kepada Tuhan. Sekali lagi, bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang terdiri dari jemaat yang lahir baru dan berpusat kepada Tuhan sendiri. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jemaat mula-mula adalah jemaat yang berpusat pada Tuhan. Mengapa saya katakan hal ini? Karena kita melihat bahwa bagaimana mereka menghidupi hidup yang seharusnya. Mereka menghidupi hidup yang benar-benar memberikan satu kenyataan hidup yang mencerminkan akan Kristus bagi mereka. Di mana mereka punya dan ada tindakan-tindakan nyata yang mereka lakukan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, adanya perubahan yang esensial, perubahan yang sangat fundamental di dalam hidup mereka, yaitu perubahan tujuan hidup. Kalau dulu untuk kepentingan diri mereka, dan sekarang mereka telah berubah. Mereka hidup untuk kemuliaan Allah yang mereka kerjakan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama-sama bahwa ternyata jemaat mula-mula pada waktu itu mereka membangun kehidupan yang dimana mereka menjalin relasi yang tertuju kepada Tuhan, relasi yang vertikal. Bahkan juga bukan hanya itu, tetapi mereka juga menjalin sebuah relasi yang horizontal kepada sesama manusia. Luar biasa di dalam bagian teks firman Tuhan yang kita baca ini. Mereka benar-benar memberikan satu kehidupan yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan. Mereka memberikan sebuah kehidupan yang dimana mereka menjalin relasi yang baik kepada Tuhan. Itu yang terutama. Itu yang mereka duluankan, mereka lakukan pada waktu itu. Dan setelah melakukan relasi yang vertikal, mereka juga tidak lupa bahwa mereka punya sesama manusia.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian yang kita baca ini, kita lihat bahwa relasi vertikal yang mereka lakukan adalah bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan, bertekun dalam doa. Dan ini semua adalah kesadaran mereka untuk membangun dasar yang kuat, yaitu relasi dengan Tuhan. Dan itulah yang mereka utamakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan relasi horizontal yang mereka lakukan adalah, kalau kita lihat tadi, pahami bersama-sama. Di situ dikatakan bahwa adanya relasi terhadap sesama dengan menjalin kesatuan, menjalin kesehatian, menjalin kebersamaan. Bahkan di situ dikatakan bahwa mereka mengalami sukacita dan ketulusan hati. Ini sebuah hal yang luar biasa yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita sekarang ini, terutama di dalam berjemaat. Jemaat yang pertama yang mula-mula ini sungguh-sungguh mereka memperhatikan kehidupan mereka di hadapan Tuhan. Sekali lagi, mereka membangun relasi yang baik terhadap Tuhan dan juga membangun relasi yang baik kepada sesamanya. Untuk itu, mari kita belajar bersama-sama. Harga yang harus dibayar di dalam pertumbuhan gereja adalah pertama, memiliki relasi yang vertikal, adanya ketekunan. Yang kedua, memiliki relasi yang horizontal, adanya kesatuan, kesehatian, dan kebersamaan. Dan yang ketiga, nanti kita melihat bahwa adanya sukacita dan ketulusan hati di dalam diri setiap jemaat. Mari kita lihat satu persatu bagaimana gereja yang bertumbuh itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa gereja yang bertumbuh adalah memiliki relasi vertikal, adanya ketekunan. Di dalam ayat 42 dan 46 begini firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Adanya ketekunan yang pertama adalah di dalam pengajaran rasul-rasul. Inilah jemaat mula-mula yang mereka lakukan, yang mereka hidupi pada waktu itu, bahwa mereka terus belajar di dalam firman Tuhan dengan secara serius dan mendalam. Mereka sadar bahwa firman Tuhan yang menjadi dasar, yang teguh untuk hidup dan berkenan kepadanya. Luar biasa jemaat mula-mula ini. Mereka tahu bahwa firman Tuhan itu yang paling mendasar, yang harus mereka miliki, yang harus mereka hidupi di dalam hidup mereka. Dengan bertekun, dengan serius, dengan lebih mendalam, mereka belajar firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan mereka adalah bukan hanya mengenai pengajaran rasul, dalam arti adalah firman Tuhan, tetapi mereka juga bertekun dalam persekutuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ciri khas persekutuan mereka pada waktu itu adalah menyingkirkan kepentingan pribadi. Sekali lagi, menyingkirkan kepentingan pribadi dan membagikan kasih. Itulah ciri khas persekutuan jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka berkumpul, mereka bersekutu bukan sekedar dengan hura-hura, bukan sekedar bertemu teman, tetapi mereka bersekutu, berkumpul. Itulah satu niat mereka yang baik, yaitu untuk saling menasihati, saling menguatkan, saling menghibur, bahkan saling mendoakan. Itu ciri persekutuan mereka pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukan sebatas menyanyi memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga lebih dari situ. Mereka mau saling menasihati,
menguatkan, menghibur, mendoakan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Selain itu juga di dalam persekutuan ini menciptakan ikatan persaudaraan dan menjalin hubungan yang baik. Mereka melakukan semua itu dengan satu tujuan supaya mereka bersama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Selain tadi dikatakan bahwa semangat tekun di dalam belajar firman Tuhan. Yang kedua juga tekun di dalam persekutuan. Dan yang ketiga kita lihat bahwa bertekun juga di dalam memecahkan roti. Ayat ini memang ada beberapa penafsir yang mengatakan bahwa memecahkan roti dalam bagian ini hanya makan bersama biasa. Tetapi kalau menurut saya lihat di dalam ayat 42 ini adalah saya setuju dikatakan bahwa ini berkaitan dengan perjamuan kudus. Di dalam bagian ini mereka tetap menghayati dan merenungkan kasih Tuhan atas pengorbanannya di atas kayu salib. Inilah yang dilakukan, inilah yang dialami oleh jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka juga tetap mengenang, menghayati akan kasih dan pengorbanan Kristus. Dan yang ketiga, mereka bertekun di dalam doa. Kita tidak heran dengan masalah doa ini lagi. Tetapi mereka malah dikatakan di situ, mereka berdoa dengan sebuah kesadaran bahwa mereka percaya akan adanya Allah. Dan dengan mereka berdoa, mereka memiliki kebergantungan kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah satu landasan di dalam kehidupan orang atau jemaat mula-mula pada waktu itu. Mereka dengan sungguh menghidupi sebagai umat Tuhan yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan dengan melakukan satu tindakan yang nyata dengan bertekun di dalam Tuhan. Sebuah refleksi bagi kita juga saat ini. Kalau kita mau bertumbuh, harga yang harus kita bayar, kita harus semakin giat, semakin semangat di dalam belajar akan firman Tuhan, semakin cinta membaca firman Tuhan, juga tetap semakin tekun, semakin semangat di dalam bersekutu dengan sesama kita, dan juga tetap menghayati akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Dan selain itu juga kita tidak pernah jemu-jemu berdoa kepada Tuhan, karena doa sekali lagi adalah membawa kesadaran kita akan adanya Allah dan kebergantungan kita kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat dan memahami akan relasi yang vertikal, di mana mereka memberikan satu dasar yang penting. Mereka dulu harus membereskan relasi mereka kepada Tuhan. Setelah mereka dibekali, setelah mereka sudah mantap di dalam relasi kepada Tuhan, maka mereka juga lebih melangkah lagi ke depan, yaitu mereka menjalin relasi yang horizontal. Inilah sebuah harga yang harus kita bayar di dalam hidup ini, bahwa bukan hanya kita tetap di dalam fokus hanya kepada Tuhan, tetapi juga kita harus tahu bahwa kita harus memiliki relasi yang horizontal atau kepada sesama kita. Nah, ini penting juga di dalam bagian ini, bahwa relasi itu adalah memiliki sebuah kesatuan, memiliki sebuah kesehatian, memiliki sebuah kebersamaan. Mari kita lihat di dalam ayat 44 begini firman Tuhan. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 46. Dan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Di situ ada kata bersatu, di situ ada kata bersama, di situ ada kata sehati. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, inilah wujud dari kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu.
Setelah mereka menjalin relasi yang baik kepada Tuhan dengan perenungan firman Tuhan, dengan doa, dengan memecahkan roti, dengan perenungan akan kasih Tuhan, dan mereka juga melakukan sebuah kenyataan hidup kepada sesama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mereka melakukan sebuah sikap yang baik. Mereka menciptakan sebuah kehidupan yang luar biasa, yaitu kesatuan, kesehatian, dan kebersamaan. Wujudnya adalah mereka saling memperhatikan antara yang satu dengan yang lain, peduli dan berbagi kasih. Kalau kita lihat tadi di situ luar biasa ya di dalam ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Mereka ini, jemaat mula-mula ini memiliki daya tarik yang begitu mulia, yang begitu agung, bahwa mereka tidak mau hidup sendiri. Luar biasa. Mereka tidak mau hidup sendiri. Mereka memiliki kemurahan hati untuk menolong dan memperhatikan sesamanya. Jelas tadi di dalam ayat 44 dan 45. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mereka sadar bahwa dirinya dan sesamanya adalah ciptaan yang sama. Ciptaan yang mulia dan patut dikasihi dan mengasihi. Kasih yang mereka miliki membuat mereka mampu bersatu. Kasih yang mereka miliki membuat mereka sehati. Kasih yang mereka miliki membuat mereka bersama untuk bertumbuh dan menjadi berkat. Wow, kalau saya bayangkan akan kehidupan jemaat mula-mula pada waktu itu, mereka tidak mau kalau hanya dia yang maju. Mereka tidak mau kalau hanya dia yang bertumbuh, tetapi mereka punya konsep yang sama. Mereka punya hati yang sama, bahwa jemaat yang ada pada waktu itu harus bersama-sama bertumbuh, harus bersama-sama melakukan hal yang baik untuk kemuliaan Tuhan. Luar biasa. Saya juga menantang kita, jemaat Pondok Canda Indah, mari kita menghidupi sikap hidup seperti jemaat mula-mula ini. Saling memperhatikan antara yang satu dengan yang lain. Saling menopang antara yang satu dengan yang lain. Malah yang lebih menarik di dalam bagian ini, kekayaan mereka menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka miliki adalah Tuhan punya rencana bagi dirinya untuk menjadi alatnya Tuhan, yaitu untuk menyalurkan kasih dan kepedulian bagi orang yang membutuhkannya. Sampai dikatakan bahwa ada orang jemaat yang menjual hartanya demi memberikan kepada orang yang membutuhkan. Wow, hebat, luar biasa. Dan mereka tahu bahwa kekayaan yang mereka miliki itu menyadarkan mereka bahwa itu sebuah alat Tuhan untuk menyatakan kasih kepada orang yang membutuhkan. Bukan hanya masalah kekayaan, tetapi di balik itu juga sebenarnya kekurangan mereka juga menyadarkan bahwa mereka tetap mau menjadi bagian Tuhan, yaitu untuk dipakai menjadi alatnya untuk memberi dan memperhatikan sesama. Bukan hanya orang kaya yang melakukan itu, tetapi di dalam kekurangan, kelemahan, keterbatasan mereka, baik secara ekonomi bahkan segala hal itu, mereka tidak merasa bahwa kita tidak perlu memberikan satu kasih, memperhatikan sesama. Namun di dalam bagian ini adalah kekurangan mereka bukan menjadi alasan atau hambatan untuk tidak memperhatikan dan mempedulikan orang lain. Sekali lagi, bahwa kekayaan atau kekurangan mereka bukan hal menjadi alasan atau hambatan untuk tidak memperhatikan dan mempedulikan orang lain. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, jemaat mula-mula tidak semuanya kaya dan berada. Tidak. Tetapi sebagian di antara mereka juga berkekurangan sebenarnya. Namun di dalam bagian ini dikatakan bahwa mereka tetap menyatakan nilai hidup
yang menarik, yaitu menjadi berkat bagi sesamanya. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi mari kita jemaat di GKI Pondok Canda Indah menjadi jemaat yang memberikan satu kehidupan dan memberikan satu perhatian yang baik terhadap sesama, saling mendukung, saling menopang, saling menolong. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya yang dewasa, milikilah kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, sebagai orang percaya yang dewasa, milikilah kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dalam hal ini, bahwa jadilah berkat bagi sesamamu, bukan hanya untuk diri sendiri. Dan perlu disadari bahwa kehidupan yang dapat menjadi berkat bagi orang lain itu tidak terlepas dari peran Roh Kudus yang selalu bekerja dalam kehidupan seorang yang percaya. Itu adalah peran Roh Kudus bagi kita. Jikalau kita bekerja, jika kita mau melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita sebagai umat percaya untuk memancarkan kasih Kristus, dan kasih itulah yang menjadikan orang lain merasa diberkati oleh kehidupan kita orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah melihat bahwa relasi yang horizontal yang mereka lakukan adalah adanya kesatuan, adanya kesehatian, adanya kebersamaan. Di situ mereka saling menopang, saling mendukung, saling memperhatikan, saling berbagi kasih, saling memberi, saling membantu. Luar biasa, itulah jemaat mula-mula. Sehingga mereka tetap menikmati akan kasih Tuhan. Malah yang terjadi di situ adalah mereka bersukacita dan memiliki ketulusan hati. Ayat 46 di situ dikatakan bahwa mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Mereka melakukan semuanya itu bukan karena terpaksa, bukan karena ada tujuan lain, tetapi mereka melakukan dengan sebuah kesadaran, dengan sebuah sukacita, bahkan dikatakan sebuah ketulusan hati dalam hidup mereka. Mereka benar-benar melakukan itu dengan sebuah kesadaran. Anehnya kalau terjadi bahwa ketika kita memberi atau mengasihi orang lain atau sama kita, itu karena terpaksa, itu karena ada maunya, itu karena ada hal-hal yang menghendaki, yang kita ingin sesuatu di dalam hidup. Tetapi dalam bagian ini jemaat mula-mula mereka melakukan dengan sukacita, dengan tulus hati pada waktu itu. Sehingga tidak ada sebuah hal yang merusak persekutuan mereka. Tidak ada sesuatu hal yang menghancurkan akan pertumbuhan mereka. Karena mereka melakukan dengan tulus hati, dengan sukacita. Sehingga yang terjadi tidak ada kekecewaan. Tidak ada hal yang terjadi, hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi semua baik, semua sukacita, dan mereka semua bertumbuh. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar sekali lagi bahwa kalau kita mau kita bertumbuh sebagai jemaat, sebagai gereja, maka kita harus memperhatikan hal ini. Harus kita perhatikan relasi kita kepada Tuhan, relasi yang vertikal kepada Tuhan. Itu yang akan menentukan relasi kita kepada sesama. Kalau relasi kita kepada Tuhan tidak benar, tidak kuat, maka bagaimana bisa kita menjalin relasi kepada sesama kita? Kita belajar dari jemaat mula-mula. Dengan menjalin relasi yang baik kepada Tuhan, mereka semangat bertekun merenungkan firman Tuhan, semangat bersekutu, semangat terus menghayati akan kebaikan Tuhan, dan semangat juga
berdoa. Setelah mereka melakukan itu, maka mereka mampu menciptakan sebuah relasi yang baik kepada sesamanya, yaitu boleh adanya kesatuan, kesehatian, dan kebersamaan. Begitu indahnya, luar biasa. Dan mereka melakukan semuanya itu dengan sukacita dan tulus hati, bukan karena terpaksa. Jadi bagi kita saat ini, bahwa kehidupan seorang percaya yang bertumbuh dan dewasa di dalam Tuhan tercermin dari kehidupannya yang selalu bertekun, yang selalu mau bersatu, yang selalu mau hidup bersama dan tetap tulus hati serta sukacita di dalam mengerjakan panggilan Tuhan itu untuk selalu menjadi berkat bagi orang lain. Milikilah kehidupan yang dewasa di dalam Tuhan, karena dengan demikian menandakan bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Sekali lagi, milikilah kehidupan yang dewasa di dalam Tuhan, karena dengan demikian menandakan kita bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Kiranya perenungan firman Tuhan pada siang hari ini memberkati dan menguatkan kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sekali lagi bersyukur untuk pimpinanmu di dalam perenungan firman Tuhan ini. Kami percaya Tuhan menolong kami, memampukan kami menjadi alat-Mu, menjadi umat yang terus memperhatikan relasi kami kepada Tuhan. Kami diteguhkan, kami dikuatkan, kami dibekali dengan benar, sehingga kami boleh mampu memberikan relasi yang baik kepada sesama kami dengan satu niat yang baik, dengan kebersamaan, dengan kesatuan, dan juga dengan kesehatian kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, Engkau yang memimpin kami. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama umat di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, pada saat ini juga kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, dan pimpinan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kami hingga hari ini. Semua yang kami miliki, semua yang kami alami, karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, membawa setiap doa-doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Namun terlebih ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Layakan kami Tuhan untuk menyampaikan setiap doa kami di hadapan-Mu. Kami pada saat ini Tuhan berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mungkin memiliki masalah, pergumulan, beban berat dalam keadaan dan situasi saat ini. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan juga terus memberikan kekuatan dan Tuhan yang akan membukakan jalan di dalam setiap masalah yang mereka hadapi. Dan biarlah Tuhan tetap memberikan damai dan sukacita di dalam kehidupan mereka. Dan terkhususnya Tuhan pada saat ini kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Pak Iwan, suami dari Ibu Elizabeth, dan kami juga berdoa untuk pemulihan dari Ibu Meliana. Kami berdoa untuk Ibu Sudarsi, kami berdoa untuk orang tua dari Ibu Sandra, orang tua dari
Ibu Rita, orang tua dari Ibu Anes, biarlah juga Tuhan terus nyatakan pemulihan dan kuasa-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah apapun obat-obat yang dikonsumsi, makanan minuman yang dikonsumsi, bahkan perawatan yang dilakukan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus ikut campur Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk pemulihan dari Ibu Utami, biarlah juga Tuhan senantiasa berbelas kasihan untuk tetap memberikan kesehatan di dalam kehidupannya Tuhan. Dalam masa pemulihan juga yang dijalani, kami percaya bahwa Tuhan terus juga sertai dan Tuhan akan menjamah setiap rasa sakit yang dialami. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, majelis dan juga seluruh badan pengurus. Bila juga Tuhan terus berkati dan juga Tuhan terus berikan kesatuan hati untuk menjalankan setiap program-Mu Tuhan. Dan untuk program-program yang sudah disusun Tuhan dan yang sudah sebagian kami jalankan dan yang akan kami jalankan, kiranya ini membawa pertumbuhan iman jemaat-Mu Tuhan. Dan terlebih Tuhan dalam keadaan dan situasi COVID-19 ini Tuhan, yang juga sampai saat ini kami masih beribadah online. Biarlah kiranya juga Tuhan menumbuhkan kerinduan bagi setiap kami untuk tetap beribadah kepada Engkau, untuk terus menyerahkan diri kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk renovasi gereja yang juga hampir selesai Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Itu karena belas kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan, dan juga karena pimpinan Tuhan. Biarlah ini juga nantinya hanya menjadi hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami sebagai jemaat-Mu lebih lagi memiliki kerinduan untuk datang beribadah dan memuji memuliakan Engkau. Dan juga kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang juga masih beraktivitas di luar rumah Tuhan, yang juga masih tetap bekerja, bahkan melakukan aktivitas lainnya. Biarlah juga Tuhan terus sertai lindungi mereka, tutup bungkus mereka Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan terus menyertai mereka, menjauhkan mereka dari situasi saat ini Tuhan. Dan Tuhan berikan kesehatan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun minggu ini. Terkhususnya kami berdoa untuk Bapak Andreas Heri. Biarlah juga Tuhan terus berikan hikmat di dalam kehidupannya, melalui pertambahan umur yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah juga Tuhan berkati, Tuhan terus berikan kekuatan kesehatan, dan juga Tuhan terus pimpin dalam melakukan tanggung jawabnya kepada Engkau dan juga sebagai kepala keluarga di dalam rumah tangganya. Kami berdoa Tuhan juga berkati pekerjaannya. Kami menyerahkan seluruh keluarganya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah juga Tuhan terus pimpin dalam bencana yang begitu banyak terjadi di bangsa kami ini Tuhan. Baik bencana banjir, juga gempa bumi, bahkan hal-hal lainnya Tuhan yang terjadi di bangsa kami. Biarlah Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami ini Tuhan. Dan terlebih Tuhan berikan kekuatan bagi setiap korban-korban yang juga mengalami bencana ini. Tuhan terus berikan sukacita dan mengirimkan orang-orang yang supaya mereka tergerak hatinya untuk mengirimkan bantuan kepada mereka, dan supaya juga pemerintah bisa menangani bencana ini Tuhan dengan cepat. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin. Biar Tuhan berikan hikmat dalam masa kepemimpinan mereka. Biarlah juga Tuhan terus sertai mereka, berikan kekuatan bagi setiap mereka, dan juga terlebih solusi-solusi dalam memikirkan untuk menangani setiap masalah di bangsa kami, terlebih dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ini ke dalam tangan-Mu, dan sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah juga Tuhan memberkati persembahan kami ini, dan kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap jemaat yang memberi Tuhan. Biarlah juga Tuhan terus berkati di dalam kehidupan mereka. Bahkan juga kami yang belum sempat memberi Tuhan, kami juga tetap percaya bahwa kasih-Mu, berkat-Mu juga akan tetap
ada di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh memberkati kita sekalian. Mari Bapak Ibu, kita tiba saatnya memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberikan persembahan, boleh via transfer melalui nomor rekening yang tertera. Dan jikalau ada Bapak Ibu yang kesusahan transfer, bisa menghubungi hamba Tuhan, penginjil Wika dan evangelis Samadaya. Mari kita memberikan persembahan dengan satu pujian juga. Mari kita pujikan nama Tuhan, tiap langkahku. Memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari jemaat Tuhan kita bersama bangkit berdiri. Kita pujikan doksologi, doa berkat, dan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selama sumber berkah. Mari kita pulang dan kita arahkan hati kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali, doa teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.